wabarakatuh. Kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu menstruasi, fertilisasi, kehamilan, dan persalinan. Materi kelas 9. Yang pertama, kita akan membahas tentang menstruasi atau haid. Pendarahan secara periodik yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Nah, perhatikan, ini adalah siklus menstruasi. Ini hanya terjadi pada wanita. Fase-fase siklus menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi. Proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Ya, seperti itu. Jadi, seseorang wanita dikatakan sudah siap organ reproduksinya jika dia sudah mengalami menstruasi. Fase ini akan dimulai pada hari pertama siklus menstruasi dimulai dan berlangsung paling lama 6 hari, paling cepat adalah 4 hari. Bisa lebih, bisa kurang. Pada fase ini, seorang wanita akan mengalami berbagai gejala yang dapat dirasakan berbeda oleh tiap-tiap orang, seperti kram perut, payudara terasa kencang dan nyeri, terus perut kembung, kemudian emut atau suasana hati mudah berubah, sakit kepala, merasa lelah dan lemas, serta sakit pinggang. Jadi, kalau seorang wanita mengalami menstruasi, nah, perhatikan, suasana hati mudah berubah atau moodnya tidak tetap. Jadi, tolong jangan dibikin marah ya. Yang kedua adalah fase folikuler atau praovulasi. Fase folikuler dimulai di hari pertama haid. Di saat itu pula hormon perangsang folikel atau FSH meningkat. Kondisi ini dimulai ketika hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari dan melepas zat kimia yang disebut dengan hormon pelepas gonadotropin atau GnRH. Hormon ini mendorong kelenjar hipofisis, hormon Luteinizing LH, dan FSH. FSH bertugas merangsang indung telur menghasilkan 5-20 kantong kecil yang disebut dengan folikel. Setiap folikel mengandung sel telur yang belum matang. Dalam prosesnya, hanya sel telur yang paling sehatlah yang akan matang. Jadi, sisa-sisa folikel yang tidak sehat itu akan diserap kembali oleh tubuh kita. Folikel yang matang akan memicu lonjakan estrogen sehingga menebalkan lapisan rahim. Lapisan rahim ini menebal dikondisikan untuk menciptakan lingkungan kaya nutrisi bagi embrio pada saat tumbuh nanti. Fase ini berlangsung sekitar 11-17 hari, tergantung pada siklus bulanan wanita. Namun, umumnya wanita mengalami fase folikuler ini selama 16 hari. Jadi, bisa maju, bisa mundur seperti itu ya maksudnya ya. Tapi ada rentang waktu 11-27 hari.
Fase ovulasi yang ketiga. Ovulasi adalah proses ketika ovarium melepaskan satu sel telur yang matang. Telur ini kemudian bergerak ke tuba falopi menuju rahim untuk dibuahi oleh sperma. Masa hidup sel telur ini biasanya hanya sekitar 1 kali 24 jam untuk sampai bertemu sperma. Biasanya. Fase ovulasi ini satu-satunya kesempatan terbaik sepanjang siklus menstruasi untuk hamil. Selama 24 jam, sel telur tak bertemu dengan sperma, maka akan mati. Ketika ovulasi, wanita biasanya mengalami keputihan yang kental dan lengket berwarna bening seperti putih telur. Nah, ini biasanya ngeflek pada celana dalam si wanita ya. Lanjut adalah fase luteal atau pasca ovulasi. Saat folikel melepaskan telurnya, bentuk berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini melepaskan hormon progesteron dan estrogen. Peningkatan hormon di fase keempat menstruasi ini berfungsi adalah untuk menjaga kestabilan lapisan rahim dan kesiapan untuk ditanamkan telur jika telah dibuahi. Jika seorang wanita itu positif hamil, maka tubuhnya akan menghasilkan human chorionic gonadotropin atau HCG. Hormon ini adalah membantu menjaga korpus luteum dan menjaga agar lapisan rahim tetap tebal seterusnya. Namun, jika tidak hamil, korpus luteum akan menyusut dan diserap oleh lapisan rahim. Kemudian, kadar estrogen dan progesteron akan perlahan menurun, membuat lapisan rahim terlepas dan meluruh. Apabila positif tidak hamil, di fase ini Anda akan mengalami gejala yang disebut dengan sindrom pramenstruasi atau yang kita kenal dengan PMS. Gejala-gejalanya yang muncul adalah perut kembung, payudara membengkak, kemudian suasana hati mudah berubah, sakit kepala, berat badan bertambah, merasa ingin terus makan, sulit tidur, dan fase luteal ini biasanya berlangsung selama 11 hingga 17 hari. Namun rata-rata wanita biasanya mengalami 14 hari setelah fase ini. Nah, jika tidak dibuahi sel telur tersebut, maka pada fase ini akan kembali kepada fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Sekarang kita akan membahas fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi itu adalah proses bertemunya sel sperma dengan sel ovum sehingga membentuk zigot. Nah, ini adalah gambar dari spermatogenesis dan oogenesis. Ya. Dari 2N menjadi NN dan menjadi NN. Kemudian yang oogonium juga sama. Di dalam ini terjadi pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Ya. Sel sperma. Nah, ini adalah bentuk dari sel sperma ya. Di situ ada kepala, ada neck atau leher, kemudian ada ekor. Akrosom. Yang pertama, akrosom adalah kepala, mengandung enzim hyaluronidase, protease, dan antifertilizin. Fungsinya adalah untuk menembus mantel ovum.
Yang kedua, nukleus mengandung materi genetik yang kayak seperti spiral-spiral itu, yang middle space atau mitokondrian spiral shape itu adalah leher. Sedangkan nukleus ada di tengahnya itu yang berupa berwarna kehijau-hijauan yang dibungkus oleh akrosom. Ya. Leher itu mengandung mitokondria yang seperti Bapak tadi sebutkan. Ya. Ini adalah fungsinya untuk menghasilkan energi untuk pergerakan sel. Ekor. Nah, ekor ini adalah alat gerak sperma untuk berenang. Sel ovum. Sel ovum, perhatikan ini adalah bentuk sel ovum. Di situ ada corona radiata, ada zona pellucida, ada sitoplasma, ada nukleus, ada polar body. Corona radiata, lapisan pelindung ovum yang terluar yang mengandung hyaluronoid. Nah, ini yang akan ditembus oleh kepala tadi untuk menfungsinya. Zona pellucida, lapisan belum yang tengah yang mengandung glikoprotein. Yang ketiga, membran vetilena, lapisan pelindung ovum yang paling dalam, paling transparan. Ada di dalam situ, nggak kelihatan. Protein, kuning telur atau sitoplasma. Nukleus, mengandung materi genetik haploid N. Polosid, badan polar yang dihasilkan oleh oogenesis. Proses fertilisasi. Nah, perhatikan gambar di situ. Di situ ada gambar yang sperma berusaha menembus sel telur sampai ke dalam. Sel sperma hanya dibuahi oleh satu sel telur. Ya. Sel telur hanya dibuahi oleh satu sel sperma saja. Jika satu sel sperma itu sudah masuk ke dalam, maka yang lainnya itu tidak akan masuk. Karena genetikanya sudah dikunci oleh sel telur tersebut, ditutup. Ya. Nah, perhatikan ini prosesnya. Yang pertama, sperma bertemu dengan ovum dalam oviduk dan menembus mantel ovum. Sperma mengenali ovum akibat adanya senyawa verticillin. Yang kedua, yang B, sperma dapat menembus corona radiata karena mempunyai enzim hyaluronidase. Yang C, sperma dapat menembus zona pellucida. D, karena mempunyai enzim protease. Corona radiata mengubah ovum yang telah dibuahi agar tak dapat dimasuki sperma lain. Ingat, ini bukan corona yang COVID-19 ya, tapi ini adalah corona radiata yang ada di sel telur. Yang ketiga, terakhir adalah terjadinya peleburan inti sperma N dan ovum N menjadi zigot. Jadi, sperma itu mengandung N dan ovum menjadi N ditambah N menjadi 2N, terkumpul menjadi zigot. Proses embriogenesis. Proses embriogenesis ini adalah merupakan pembentukan dan perkembangan embrio. Proses ini merupakan tahapan perkembangan sel setelah mengalami perubahan atau fertilisasi. Ya, setelah mengalami fertilisasi. Nah, perhatikan, di situ ada zigot, ada morula. Zigot ini setelah sel sperma masuk kepada sel ovum ya, ada zigot, morula, blastula, ya. Kemudian ada gastrula.
Zigot, sel yang terbentuk dari hasil bersatunya sel sperma dan sel ovum. Morula, bentukan sel seperti bola bulat akibat pembelahan sel terus-menerus. Blastula, bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula ini ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. Gastrula, bentukan lanjutan dari blastula yang melekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh. Kehamilan. Proses ini terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuai oleh sperma, lalu tertanam di lapisan rahim, kemudian menjadi janin. Nah, perhatikan, pregnans ini adalah pose-pose ibu hamil sampai melahirkan, sampai bayinya keluar ya. Gejala atau tanda wanita hamil. Sebelum masuk ke itu, kita harus ketahui dulu gejala-gejalanya. Yang pertama, jelas terlambat menstruasi. Ya, kalau seseorang yang terlambat menstruasi itu akan bisa diprediksi bahwa dia hamil. Tapi jika wanita yang sudah berkeluarga atau ya dalam tanda kutip, tanda petik, wanita yang tanda petik. Ya. Yang kedua, perubahan payudara dan puting. Yang ketiga, mual dan muntah, morning sick. Ini biasanya di awal-awal kehamilan, muntah-muntah. Indra penciuman lebih sensitif. Ini memang benar. Kalau mencium bau sedikit, sudah peka. Yang kelima, keluar bercak darah atau flek pada vagina. Ingat, tapi ini bukan yang keguguran ya. Beda lagi kalau yang mengalami keguguran. Bercak darah atau flek pada vagina ini hanya ngeflek aja. Kram perut. Perut akan terasa kram seperti ada yang mengganjal di dalam perut. Cepat lemas dan lelah. Sakit kepala. Mimisan atau gusi berdarah. Biasanya kalau mimisan ini jarang, tapi kalau gusi berdarah ini kebanyakan ibu hamil ini mengalami. Perubahan nafsu makan, artinya perubahan nafsu makan ini mau makan banyak. Karena di dalam wanita hamil itu kan dia harus ada bayi yang dikasih makan. Rambut rontok, tapi rambut rontok tidak rontok semua ya. Hanya pada waktu itu kelihatan rontok karena apa? Karena saking panasnya tubuh kita. Sakit pinggang. Sakit pinggang karena menahan beban berat. Bukan beban berat sebenarnya. Menahan kandungan. Ya. Suhu tubuh tinggi sehingga ini yang menyebabkan rambut agak rontok. Perut kembung ini seperti mau kentut tidak kentut, tapi tidak apa-apa. Maksudnya seperti agak membesar gitu perutnya. Sering buang air kecil ya karena rahim menekan saluran kencing sehingga akan sering pipis ke kamar mandi. Sembelit. Nah, sembelit ini mau buang air besar tapi tidak bisa. Mood swing, perubahan hati. Kadang mau ngamuk, mau nangis, mau marah, senang, itu semuanya di situ.
Lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan-tahapan kehamilan. Tahapan-tahapan kehamilan ini terjadi selama 3 trimester. Kita akan membahas trimester pertama. Nah, trimester pertamanya dari bulan 1 sampai bulan ketiga ya, maksudnya seperti itu. Nah, trimester pertama dari 0 sampai 13 minggu. Struktur tubuh dan sistem organ bayi berkembang. Kebanyakan ini adalah harus dijaga benar-benar karena rentan pada saat itu. Kebanyakan kalau tidak dijaga akan menyebabkan keguguran, dan jika dia tetap bertahan, kalau tidak dijaga dengan benar akan bisa mengakibatkan kecacatan lahir yang muncul selama periode ini. Jadi, bagi seorang wanita, trimester pertama, hamil pertama kali itu harus wajib dijaga betul-betul. Nah, kita lanjutkan trimester kedua, yaitu dari bulan 4 sampai ke bulan 6. Nah, trimester kedua dari 14 sampai 26 minggu, tubuh bayi terus berkembang dan Anda dapat merasakan pergerakan pertama bayi seperti kaki mendendang-dendang, berputar, itu semuanya di situ. Trimester ketiga. Trimester 3 ini 27 sampai 40 minggu. Nah, pada saat ini bayi ini sudah berkembang seutuhnya. Ya, sudah terbentuk tangan semuanya. Ini dari bulan 7 sampai ke bulan 9. Ya. Persalinan atau kelahiran. Proses keluarnya janin dari kandungan ibu selama 9 bulan 10 hari ke dunia. Artinya kenapa ada kurang lebih? Bisa maju, bisa mundur. Tapi kebanyakan untuk ibu-ibu yang mau melahirkan itu biasanya kebanyakan agak maju. Karena apa? Karena saking canggihnya kedokteran kita. Proses persalinan dan kelahiran. Perhatikan. Nah, perhatikan ini prosesnya. Pertama, posisi bayi kepala ada di bawah vagina ya. Kemudian lanjut kedua seperti itu, makan lekuk. Kepala ini harus ditekan oleh si ibu. Tidak boleh dibantu pakai tangan atau didorong. Karena apa? Jika didorong itu akan mengakibatkan nanti bisa ada atau patah pada di dalam. Jadi ibu ini harus pada saat melahirkan itu harus mendorongnya keras-keras. Ya, mendorongnya sampai terus dari tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 baru keluar. Nah, pada saat posisi sudah bayi sampai nomor 7 dan 8, maka ini akan dibantu dengan dipegangi oleh seorang bidan atau dokter kandungan. Ya. Nah, di sini sudah ada bagaimana. Nah, alhamdulillah saya rasa sudah jelas ya. Ya, bagus. Terima kasih karena sudah mengikuti materi ini. Bapak ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.